Rumah tangga Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy sudah di ujung tanduk. Gugatan cerai sudah dilayangkan oleh Dena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 31 Agustus kemarin. Dena juga melakukan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang suami. Lantas, benarkah perubahan sikap Ijong menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka? Mengenai KDRT, Benny Simanjuntak, paman dari Jonathan Frizzy, menganggap apa yang dituduhkan kepada keponakannya merupakan sesuatu yang tidak berdasar. Merasa tidak senang dengan perbuatan Dena, Benny mengancam akan melaporkan balik Dena dengan bukti-bukti KDRT yang menimpa sang keponakan. Di lain pihak, gugatan cerai Dena terhadap Ijong secara kebetulan masuk bersamaan dengan gugatan Aldi Bragi terhadap Ririn. Tanggal sidang pertama kedua pasangan pun sama. Lantas, seperti apa tanggapan Dena mengenai semua ini? Perceraian antara Dena dan Ijong banyak diisukan karena adanya orang ketiga. Nama Ririn pun disangkut pautkan menjadi orang ketiga dalam hubungan Dena dan Ijong. Diduga memiliki hubungan spesial hingga kerap dipasangkan dalam beberapa judul sinetron. Benarkah Ijong dan Ririn terlibat cinta lokasi sehingga membuat Dena cemburu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy sedang di ujung tanduk. Dena sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 31 Agustus lalu. Memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan Ijong, Dena tampak bulat memutuskan untuk bercerai dengan Ijong. Keputusan ini diambil setelah akumulasi kekecewaan yang dialami oleh Dena. Setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya Dena mengajukan gugatan cerai kepada Jonathan Frizzy. Sebelum adanya gugatan cerai, Dena pun mengajukan gugatan kepada Ijong atas dugaan KDRT. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Dena dan Ijong? Dena mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan alhamdulillah pendaftarannya telah diterima dan sudah terdaftar, dan kami telah mendapat surat panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 16 September 2021. Bu Dena minta berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sekuat tenaga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah meminta bantuan dari pihak-pihak keluarga. Namun apa boleh dikata ini jalan terakhir untuk mengajukan gugatan cerai, karena sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga tapi nggak berujung baik. Namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah, saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang, oh kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya. Jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh, pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat
sekali. Ya, teman-teman tahu saya sayang sekali sama anak-anak saya gitu. Tapi di sini juga keputusannya ini harus saya ambil setelah mengambil menimbang dari pertimbangan yang sangat panjang. Kita sudah, jadi sehari sebelumnya kita sudah ada pertemuan keluarga. Saya masukin hari Jumat ya, jadi hari Kamisnya kita ada pertemuan keluarga, kedua belah pihak. Ada dari omnya juga datang. Kemudian ya itu semua sudah kita bicarakan gitu loh. Dan dia pun tahu kalau saya akan melakukan gugatan. Salah satu alasan Dena menggugat cerai Ijong adalah adanya perubahan sikap Ijong selama 2 tahun belakangan ini. Mengenal Ijong 16 tahun membuatnya kenal betul dengan sosok yang dinikahinya 7 tahun silam. Namun, perubahan sikap ini membuat keduanya kerap kali cekcok dan membuat pertengkaran yang tak kunjung usai. Cekcok yang terus-menerus dan tidak berkesudahan menjadi alasan gugatan dilayangkan oleh Dena. Perubahan sikap Ijong ditenggarai kurangnya komitmen yang dibangun dalam hubungan keduanya. Lantas benarkah Ijong kini kesulitan untuk menjaga komitmen cinta di antara mereka? Benarkah pula komitmen itu hancur karena adanya pihak ketiga dalam hubungan mereka? Saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini, jadi pastinya saya udah cukup mengenal, kita juga saling sayang, saling cinta, segala macam gitu. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya, dari 2 tahun ke 3 tahun ini. Beberapa tahun ini ada penjelasan yang ibaratnya saya meminta suami untuk klarifikasi, tapi dia tidak bisa memberikan saya jawaban yang masuk akal, misalnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu akumulasi, kan namanya rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh pasangannya, itu kan yang menimbulkan ketidaknyamanan ya. Intinya 2 tahun ini ada perubahan sikap lah ya. Iya, jadi ini udah dalam proses panjang, saya udah toleransi yang luar biasa. Saya berikan kesempatan sama pasangan untuk bisa memperbaiki, untuk segala macam bermediasi gitu ya, untuk keutuhan rumah tangga kita, tapi ternyata tidak bisa. Kesal karena keponakannya dituduh yang tidak-tidak, Beni Simanjuntak, paman dari Ijong, akan balik melaporkan Dena ke pihak berwajib. Beni akan menggugat Dena dengan dugaan KDRT terhadap sang keponakan. Lantas, seperti apa tanggapan Dena dengan laporan Beni? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Beni Simanjuntak, paman dari Jonathan Frizzy, angkat suara mengenai gugatan yang diajukan pada sang keponakan. Ijong dituduh melakukan KDRT dalam hubungan rumah tangganya. Sebagai seorang paman, ia pun membela Ijong dengan sekuat tenaga. Menurut Beni, Dena merupakan orang yang munafik yang hanya baik di depan saja. Tidak terima sang keponakan dituduh melakukan KDRT, Beni Simanjuntak akan melaporkan Dena balik ke pihak kepolisian atas kasus KDRT. Beni sendiri sudah mengantongi bukti-bukti untuk melawan Dena di persidangan. Lantas, seperti apa Dena menanggapi laporan Beni mengenai dirinya yang dianggap melakukan KDRT?
Saya mau kasih info terbaru dari Ijong. Jadi karena kesepakatan antara keluarga Ijong dan keluarga Dena tidak dijalankan dengan baik, ya, kayaknya ini ngambil-ngambil celah ini. Jadi Ijong juga akan melaporkan Dena ke Polda, karena Ijong juga punya surat visum, punya foto dan rekaman. Jadi biar jelas ya, siapa yang teraniaya, siapa yang dianiaya. Dan masalah kepercayaan, saya juga akan gugat keluarganya, ya. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Kalau kita sudah baik-baik, mau baik-baik, hubungan baik-baik, baik-baiklah. Jangan bermanis di depan, tapi berpraktek gila di belakang, ya. Tidak apa-apa, kita adalah negara hukum. Kalau ada masalah hukum, kita selesaikan secara hukum. Saya belak-belakan, tapi saya merasa bahwa ponakan saya tidak bersalah. Dia tidak pernah mengeluarkan statement. Dia pengen baik-baik saja, tapi manusia punya keterbatasan. Ya, jadi Ijong itu laki-laki. Dan Ijong itu bukan orang yang sesumbar, yang apa-apa ngadu ke medsos. Tidak. Biar dia sudah ngadu ke saya yang maju. Terserah kalian menilainya, tapi nanti akan terbongkar siapa yang dianiaya, siapa yang teraniaya. Mari kita lewat jalur hukum. Ijong mau melaporkan Mbak Dena atas dugaan kekerasan dan sudah memiliki bukti itu, mungkin tanggapan Mbak Dena. Ya silahkan aja, kalau misalnya dia merasa dirugikan, ya menjadi menjadi korban atau menjadi suami saya, ya silahkan. Saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya, bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar seperti yang dibilang oleh kuasa hukum saya. Itu sih yang lebih keluarga saya lebih saya nahan sekali keluarga saya untuk tidak tidak ikut campur segala macam gitu. Makanya pada saat sekarang juga saya mau luruskan kalau ya apa yang dituduhkan atau yang dibicarakan selama ini ya itu tidak benar. Jadi untuk yang KDRT itu memang itu sebenarnya pengen kita lupakan ya, gitu loh. Kita memang fokusnya untuk kegugatan cerainya aja sih. Mulai saat ini saya akan turun tangan untuk membela ponakan saya. Bagaimanapun itu darah daging saya. Sampai mati pun saya, habis-habisan saya akan bela Jonathan. Fakta lain muncul ke permukaan mengenai perceraian Dena dan Ijong. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Ijong sendiri sempat diisukan tengah menjalin kedekatan dengan istri Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti. Kedekatan mereka yang kerap kali dipasangkan di beberapa judul sinetron, kabarnya membuat mereka pun memiliki kedekatan yang lebih. Secara ajaib, kini keduanya sama-sama digugat cerai oleh pasangan masing-masing dan akan menjalani sidang perdana pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 16 September 2021 mendatang. Gugatan perceraian yang dilayangkan pada keduanya pun tak berselang lama di pengadilan yang sama. Ririn digugat sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus lalu, sedangkan Ijong digugat Dena sehari setelahnya. Lantas benarkah ini semua hanya faktor kebetulan semata? Ataukah ada fakta lain yang belum terungkap? Cuman hal yang kebetulan aja. Bu, kok cuman itu doang? Ada beberapa gugatan kan? Bukan itu doang. Lagi banyak kok. Lagi banyak, lagi rame. Kebetulan harinya sama, jadi dikait-kaitan. Sebetulnya nggak ada, hanya kebetulan aja. Dan emang kami juga fokusnya terhadap kasus kami, gitu. Kita nggak fokus dengan kasusnya yang lain. Kamu atau kenal gitu? Iya, nggak mau jawab. Ya dulu aja sih, dulu di tahun 2019 gitu sih. Pernah ketemu, tapi setelah itu nggak ada lagi. Nggak tahu. Tapi kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan. Berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Keinginan cerainya udah sama dia. Oke, bagus dong. Doanya dong pasti mudah-mudahan lancar semuanya, baik-baik aja, happy-happy aja semuanya, lancar gitu aja. Sering dipasangkan dalam beberapa judul sinetron, Ririn dan Jonathan Frizzy menjadi pasangan idola baru di sinetron. Lantas benarkah kedekatan yang dibangun kerap kali menimbulkan rasa cemburu di hati Dena?
Benarkah Ijong dan Ririn terjerat cinta lokasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Di luar urusan percintaan yang sedang menimpa keduanya, Ririn dan Jonathan Frizzy kini dikenal sebagai pasangan idola baru dalam sinetron. Memiliki chemistry yang luar biasa dalam setiap peran yang mereka jalani, membuat mereka kerap kali dipasangkan menjadi pemeran utama di beberapa judul sinetron. Kini, keduanya sedang terlibat bersama dalam sebuah produksi sinetron kolosal. Dalam sinetron sebelumnya, chemistry mereka sering kali membuat para penonton terhanyut hingga menjadi baper. Di tahun 2019, mereka sukses memerankan sosok Tari dan Raffi di sinetron Cinta Yang Hilang. Sinetron yang tayang di RCTI itu tergolong sukses hingga berbuah penghargaan untuk keduanya. Sayangnya, prestasi ini tidak berlanjut di proyek mereka berikutnya di tahun 2021 yang berjudul Aku Ingin Dicintai dan Cinta Untuk Bunda. Merujuk dari kabar yang beredar tentang hubungan spesial keduanya terbangun lantaran mereka terbiasa dipasangkan dalam beberapa proyek. Benarkah Ririn dan Ijong terjerat cinta lokasi? Lantas inikah yang membuat istri Ijong, Dena, menjadi cemburu hingga akan mengorbankan pernikahan mereka? Kamu tahu sih aku lokasi di sini? Tahu lah, siapa yang nggak tahu Ijong syuting di mana. Salah, kok aku yang minum, maksudnya buat kamu. Oh iya, makasih loh. Tolong, ini kacatan mana kacatan? Di tadi Bi udah mau masuk Coba mesin jadi. soalnya. Aduh, Ini cucur. beneran nih. Ini gimana kerja dong? Oh, segini coba. Coba ketawa dong. Kalau aku masuk, aku jadi apa? Kalau kamu masuk, kamu jadi pacar aku dong. Teman-teman syuting, badan Iya. karatinya. Kok mirip kayak yang aku bawa? Iya. Nggak apa-apa kok, nggak usah pakai tisu. Nah, kan belum cuci tangan. Bukan soal cemburunya ya, komitmennya aja. Komitmen kan kita saling menyayangi, ya harusnya kan dibuktikan. Kalau memang tidak benar, dibuktikan ya. Gitu. Tapi selama ya saya bilang, selama itu tidak bisa dibuktikan, jadi kan akhirnya saya mempunyai asumsi ya. Jadi kalau dibilang saya cemburuan, ya pasti seorang istri pasti harus cemburu ya, karena kan ada rasa sayang, ada rasa cinta. Cinta itu yang kita bangun kan, gitu loh. Menurut saya juga fondasi saya cukup besar. Jadi saya juga di sini merasa apa ya, merasa ya hancur lah. Ada dikasih sama Ririn benar? Waduh, shock. Masa sih? Tanya ke sana. Iya, tanya ke mereka. Pengen nyanyi saya, aku menangis ya. Ya menanggapinya apa ya Mas? Harapan kami itu semua gosip nggak benar. Itu harapan kami karena menjaga juga nama baik keluarga. Itu harapan kami itu gosip. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
channel Intens Investigasi.